Bunda buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan diletakkan kameranya di posisi yang terbaik biar bisa duduk dengan nyaman. Oke, udah? Udah siap? Oke, anak soleh dan soleha, semoga semuanya yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Semoga walaupun kita belajar jarak jauh, tidak mengurangi semangat anak soleh dan soleha. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Oke, siap semuanya belajar? Ready? Ready? Makanan sana. Go. Kalau Bunda bilang ready, jawabnya go. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu nak ya. Ada berdoa? Iya, Bunda. Ada berdoa, silakan diangkat kedua tangannya. Kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah anak soleh dan soleha sudah membaca doa dengan santun. Semuanya sudah disiapkan ya buku tematiknya. Coba Bunda mau lihat buku tematik tema 1 sudah disiapkan. Oke, good job. Semuanya pintar sudah disiapkan. Bunda tanya, tema 1 ini judulnya apa ya? Bangun indahnya kebersamaan. Oke, pintar, membangun indahnya kebersamaan. Jadi kita akan membahas mengenai kebersamaan di tematik tema 1 ini ya. Oke. Bunda buka halaman. Oke, pintar. Pertanyaannya, kita masuk ke subtema 1. Lihat judulnya subtema 1. Coba dibuka yang awal saya. Yang awal subtema 1. Yang pertama kali itu nah halaman 1. Sudah? Nah, subtema 1 judulnya apa? Keberagaman budaya bangsaku. Oke, keberagaman budaya bangsaku. Nah, pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya yang ada di negara kita atau di bangsa kita. Negara kita negara apa namanya? Indonesia. Negara Indonesia ya. Nah, di sana coba kita baca sama-sama ya. Negara kita kaya akan keanekaragaman, ribuan pulau, suku bangsa, tarian,
bahasa, rumah adat, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, keanekaragaman tersebut merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Agar apa? Agar apa kita jaga? Agar tidak punah. Tujuannya agar tidak punah, ya. Nah, semua berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jadi, nah intinya negara Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia, tergantung dengan daerah-daerahnya, ya. Termasuk di kota kita kota apa? Palembang. Kota Palembang, pinter. Nah, termasuk di Palembang ini memiliki berbagai keberagaman budaya. Ada bahasa Palembang, ada rumah adat, kemudian agama yang berbeda-beda, serta kebudayaan daerah. Oke, kita masuk ke halaman 3. Halaman 3. Nah, di sana ada ayo mengamati. Nah, bagian bawah itu ada gambar apa anak soleh dan soleha? Adat dan tarian adat. Oke, adat. Ya, ada tarian di sana. Kemudian ada alat musik yang dimainkan. Kemudian di belakangnya itu ada gambar rumah adat. Nah, itu sebagai ciri khas dari keberagaman, ya. Keberagaman budaya, ada alat musik, tarian, dan rumah adat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, jadi intinya seperti ini. Katanya tadi keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya itu bisa dilihat dari bahasa, dari rumah adat, tarian, alat musik, dan lain sebagainya. Oke, coba Bunda share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke. Bisa dikit-dikit. Bentar ya. Nah, di sini tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke. Nah, di sini ada keberagaman budaya. Nah, seperti yang Bunda sebutkan tadi, anak soleh dan soleha. Bagas dicoret. Oke. Nggak boleh coret tuh. Nggak boleh dicoret. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, bisa dilihat ya di sini keberagaman budaya. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, keberagaman budaya bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama ada namanya apa? Bahasa daerah. Kemudian yang kedua, rumah adat. Kemudian yang ketiga ada apa? Kesenian daerah. Kesenian daerah. Yang keempat? Upacara adat. Oke, yang kelima? Makanan tradisional. Oke, yang keenam? Kain tradisional. Oke, yang ketujuh itu kurang ya, senjata itu. Senjata tradisional. Oke, bisa dilihat, dibuka bukunya halaman 4. Coba lihat halaman 4. Sudah dilihat bukunya halaman 4. Nah, di sana ayo membaca. Nah, dari keberagaman budaya ini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya, kita lanjut. Halaman 4 sayang. Halaman 4. Iya, halaman 4. Nah, oke. Sudah? Sudah. Popo boleh dihidupkan kameranya sayang?
Halo Popo. Oke, selama pembelajaran kameranya dihidupkan nak ya. Oke, selanjutnya. Iya, kamera Syahid udah dihidupkan, udah ada gambarnya ya. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai keberagaman budaya, kita masuk ke menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu anak soleh dan soleha? Ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tahu. Nggak tahu? Oke, coba kita lihat. Nah, di sini ada bacaannya. Bisa dilihat nggak di layarnya? Bisa dilihat di layarnya? Yang pertama ada gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan intisari dari paragraf ya. Jadi ada suatu paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Kemudian di dalam paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokok yang menjadi inti paragraf ya. Yang kedua ada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung anak soleh dan soleha? Oh, tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Pokok. Oke, apa Syahid? Tidak ada gambarnya di screen. Nggak ada gambarnya? Ada. Ada gambarnya nggak sayang? Anak soleh dan soleha yang lain ada nggak? Ada. Ada, mungkin sinyalnya nak. Syahid mungkin sinyalnya sayang. Ya. Nah yang kedua benar tadi sudah Syifa tadi baca ya. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Ya. Tadi gagasan pokok itu inti sari dari paragraf. Nah, kemudian gagasan pokok ini pada paragraf dibantu oleh gagasan pendukung. Fungsinya apa? Sebagai penjelas dari gagasan pokok. Si gagasan pendukung ini dia menjelaskan atau menjabarkan dari gagasan pokok, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, gimana Bunda contohnya? Nah, di sini Bunda ada kalimat nih. Nih. Coba kita lihat ya, ada satu paragraf, bacaan dalam satu paragraf. Nah, Bunda bacakan, anak soleh dan soleha semuanya simak. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Nah, itu satu paragraf anak soleh dan soleha. Coba kita tentukan yang mana gagasan pokoknya. Yang mana gagasan pokoknya, nak? Setiap suku bangsa. Oke, yang warna ungu itu nak ya, sudah Bunda bedakan. Yang warna ungu itu termasuk gagasan pokok dari setiap suku sampai daerah tertentu. Kenapa ini disebut gagasan pokok? Karena dia sebagai inti dari paragrafnya, ya. Kemudian didukung oleh gagasan pendukung. Apa gagasan pendukungnya? Itu ada warna hijau. Coba Vero baca nak. Apa? Gagasan pendukung sayang yang warna hijau ini nak, yang warna hijau. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sanda, Banjar, dan Betawi.
Oke, pinter. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung, nak ya. Yang bagian awal tadi ya gagasan pokok sebagai inti dari paragraf. Kemudian yang warna hijau tadi sebagai gagasan pendukung. Sebagai penjelas. Iya, oke, ini ada suaranya yang mantul. Suara dari siapa ya? Iya. Suara bundanya mantul, nak. Oke? Udah? Oke, enggak lagi ya. Nah tadi ya perbedaannya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang gagasan pendukung tadi warna hijau sebagai pendukung dari gagasan pokok. Pada gagasan pokok tadi sudah dijelaskan bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Kemudian didukung oleh gagasan pendukungnya, dijelaskan, dijabarkan apa isinya, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, coba sekarang kita lihat di halaman 4 nah. Oke. Nah, di sana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Coba kita lihat yang pertama keberagaman budaya. Yang A, bahasa daerah. Bahasa daerah itu ada yang mau bantu Bunda baca? Syifa, oke, boleh Syifa. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan budaya nasional. Oke, terima kasih Syifa. Nah, itu Kak, paragrafnya ada di contoh Bunda tadi, Nak ya. Nah, yang mana yang bagian gagasan pokok? Dari mana gagasan pokoknya? Dari setiap suku sampai suatu daerah tertentu. Nah, gagasan pendukungnya mana? Dari beberapa bahasa daerah sampai yang terakhir budaya nasional. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Oke, kita lanjut yang D. Rumah adat. Nah, coba Bunda bacakan yang lain simak ya. Farah simak, Popo simak ya. Syahid, Alvaro, Faro boleh dihidupkan kameranya nak, biar Bunda lihat gambarnya. Disimak ya, Bunda baca. Vero juga dan Syifa. Oke, rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa tertentu. Misalnya rumah adat Jawa bernama Joglo, rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang, rumah adat Batak disebut Jabu, rumah adat Toraja disebut Tongkonan, rumah adat Mentawai disebut Uma, dan rumah adat Dayak disebut Beta. Nah, anak soleh dan soleha bisa menentukan yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukungnya. Yang tahu angkat tangan. Yang pertama gagasan pokok dulu. Yang mana gagasan pokoknya? Yang menjadi inti dari kalimatnya, dari paragrafnya. Intinya dia membahas tentang apa? Apa yang menjadi kalimat umum, nak? Kayak gini ya cara mencarinya. Anak soleh dan soleha cari kalimat inti yang bersifat umum. Kemudian yang bisa dijabarkan, yang bisa dijelaskan, yang butuh penjelasan. Oke,
Sedangkan gagasan pendukung itu sudah menjadi penjelasan, sudah menjadi jabaran dari gagasan pokok. Nah, yang mana nak? Coba. Gagasan pokok dari apa, Siva? Dari bentuk rumah adat sampai suku bangsa tertentu. Oke, pinter, Siva, benar. Dari bentuk rumah sampai bangsa tertentu. Ya, anak soleh dan soleha, gagasan pokoknya yaitu bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, itu inti dari inti kalimat dari paragrafnya ya. Jadi gagasan pokok itu bisa satu kalimat, bisa juga dua kalimat ya. Kalau yang nomor satu tadi, yang bahasa daerah tadi, dia terdiri dari dua kalimat ya, ada dua titik. Nah, kalau rumah adat ini, dia ada satu gagasan pokok, yaitu bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, sekarang gagasan pendukungnya, yang mana yang bagian gagasan pendukungnya? Yang mana, nak? Yang bagian gagasan pendukungnya, dilihat bukunya. Rumah adat Jawa bernama Jonglo sampai ada disebut Betang. Oke, pinter. Nah, jika tadi kita sudah menemukan gagasan pokok, sekarang ada gagasan pendukungnya, yaitu dari mana, Bunda? Dari misalnya. Misalnya, rumah adat Jawa bernama Joglo, rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang, rumah adat Batak disebut Jabu, rumah adat Toraja disebut Tongkonan, rumah adat Mentawai disebut Uma, dan rumah adat Dayak disebut Betang. Nah, itu sebagai kalimat penjelasnya atau gagasan pendukung dari gagasan pokok tadi. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya? Oke, baiklah anak soleh dan soleha, itulah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 14. Oke, sekarang kita buka bukunya halaman 14. 14 sayang. Nah, jika tadi kita belajar mengenai keberagaman budaya, sekarang kita belajar menulis kerjasama di rumah. Ini suara Bunda mantul sayang. Coba boleh di-mute dulu. Mute dulu suara anak soleh dan soleha. Nanti kalau mau jawab pertanyaan boleh dibuka lagi. Soalnya suara Bunda mantul. Oke, terima kasih ya semuanya. Sekarang kita belajar menuliskan kerjasama di rumah. Anak soleh dan soleha, ada yang tahu apa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah? Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang kita kerjakan secara bersama-sama. Tujuannya apa? Agar pekerjaan cepat selesai, oke? Nah, apa contoh kerjasama yang ada di rumah? Ada yang tahu? Yang tahu boleh dihidupkan suaranya, boleh berbicara. Menolong ibu. Oke, pinter. Menolong ibu apa, nak? Siva, menolong apa? Menyapu rumah. Menyapu rumah, pinter. Ada yang tahu lagi apa bentuk kerjasama yang lain? Ayo, ada yang tahu? Kerjasama apa yang biasa anak soleh dan soleha lakukan di rumah? Syahid tahu Syahid? Coba Bunda mau dengar Syahid. Syahid, apa kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah? Apa nak? Apa Syahid? Apa saya nggak menyapu halaman ya? Oke, menyapu halaman juga boleh. Syahid, suaranya kurang besar nak. Bunda nggak kedengeran sayang suaranya. Boleh didekatkan lagi HP atau laptopnya? Berkebun. Menyapu halaman. Oke, pinter
Syahid menyapu halaman? Tadi Vero ya? Siapa Berkebun. tadi yang jawab berkebun? Siapa yang jawab berkebun? Siapa? Siapa yang jawab berkebun tadi? Faro ya? Ya. Ya, Faro. Oke, bisa berkebun. Silakan tuliskan di bukunya, Nak. Pertama apa tadi? Membantu ibu. Apa sih sifat tadi? Membantu ibu, menyapu ya, menyapu rumah. Oke, pinter. Boleh ditulis, Nak. Dituliskan ya di bukunya. Yang kedua tadi kata Syahid apa? Syahid tadi menyapu halaman ya? Iya. Faro tadi Faro juga. Yang pertama membantu ibu. Bunda, apa Bunda nomor 1? Membantu Ya, ibu. apa nomor 1? Membantu ibu menyapu di rumah. Bunda Cet ya. Membantu ibu. Menyapu di rumah. Bunda membantu ibu. Menyapu sayang. Nah, Bunda Cet, lihat di chatnya. Membantu ibu menyapu. Terus apa lagi? Ada lagi contohnya? Membantu ibu. Membantu ibu. Bisa juga mencuci kendaraan bersama ayah. Nih, mencuci kendaraan bersama ayah. Terus apa lagi, ada yang tahu? Menyiapkan sarapan bersama ibu bisa juga. Silakan dituliskan di bukunya, Nak ya. Tadi ada yang bilang berkebun ya? Siapa tadi yang bilang berkebun? Tadi Faro ya? Ya. Berkebun bersama ayah dan ibu bisa juga. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyebutkan contohnya? Popo? Popo bisa? Apalagi contohnya Popo? Apalagi nak? Yang lain Sam? Apa? Membantu mobil. Oke, pinter. Membantu ayah menyuci mobil. Sama seperti itu nak ya, yang mencuci kendaraan bersama ayah. Atau membantu ayah mencuci mobil bisa juga ya. Oke, ada lagi yang mau menyebutkan? Oke, nah itulah nak ya contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah ya. Itu contoh dari Bunda nak ya, tidak harus sama seperti contoh Bunda. Nah nanti silakan, ini waktu belajarnya kita sudah mau habis anak soleh dan soleha. Silakan nanti dilanjutkan sendiri nak ya, tulis 5 bentuk kerjasama yang ada di rumah, oke? Jika sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Bunda, oke? Paham semuanya? Paham? Oke, perhatikan dulu anak soleh dan soleha, karena waktunya ini mau habis. Bunda tutup dulu ya pembelajarannya. Nanti silakan dilanjutkan sendiri di rumah nak ya. Ya. Nah, jadi ada 2 yang kita pelajari tadi tentang keberagaman bangsa dan bentuk kerjasama di rumah. Untuk tugasnya silakan kerjakan, lanjutkan yang halaman 14 itu nak ya. Silakan ditulis sendiri apa bentuk kerjasamanya. Boleh sama seperti yang Bunda sebutkan tadi, boleh berbeda. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, paham semuanya ya? Oke,
Bunda tunggu ya tugasnya, nanti silakan difoto dan dikirimkan ke Bunda. Baiklah, anak soleh dan soleha, terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting pelajaran tematik sesi ketiga ini. Nanti dilanjutkan sesi selanjutnya ya. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah bergabung. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Ayo, nggak ada yang jawab salah. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waktunya apa siapa? Waktunya apa siapa? Oh, lagi iya mana Bu?